Saya di sini merupakan dosen dari program studi kebidanan program D3 di Stikes Adipati Kota Bandar Lampung. Sebagai dosen, saya telah melakukan kegiatan kebidanan perguruan tinggi yang salah satunya yaitu adalah bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, sistem pengajaran yang saya gunakan adalah sistem delivery, interaction, and assessment. Delivery merupakan cara penyampaian materi pembelajaran yang saya berikan dengan tujuan materi pembelajaran yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian pada bagian interaction merupakan interaksi yang terjalin dengan baik antara dosen dengan mahasiswa dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Dalam kegiatan awal penyampaian mata kuliah, saya juga menyampaikan capaian pembelajaran lulusan sehingga interaksi yang saya jalin secara intens dapat tercipta antara dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah. Poin berikutnya adalah assessment, dilakukan dalam pemberian tugas pada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum memulai sistem pengajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar praktik kebidanan. Mata kuliah ini dibagi menjadi dua, yaitu mata kuliah secara teori dan mata kuliah secara praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang membahas tentang filosofi dan definisi kebidanan, perkembangan profesi, pelayanan dan pendidikan bidan, paradigma asuhan kebidanan, kemudian kebidanan sebagai profesi, legislasi, registrasi, dan lisensi bidan di Indonesia, peran fungsi dan tanggung jawab bidan, serta standar asuhan kebidanan, konsep dan prinsip manajemen kebidanan, sistem penghargaan bagi bidan, prinsip pengembangan karir bidan, dan usaha jasa pelayanan praktik kebidanan secara mandiri maupun berkesinambungan. Mata kuliah ini berada di semester 3 dengan bobot SKS-nya tadi 1 SKS praktik dan 1 SKS teori. Selanjutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan yang nantinya akan sejalan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan menjadi sub CPMK sejalan dengan profil lulusan program studi kebidanan, yaitu bidan adalah tenaga kesehatan dan bidan merupakan profesi yang mampu memberikan pelayanan kebidanan melalui pemberdayaan perempuan dalam pendekatan keluarga. Adapun capaian pembelajaran tersebut yaitu sikap. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap yang kedua, menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, dan etika akademik. Yang ketiga, menguasai konsep teori ilmu komunikasi dan asuhan kebidanan. Yang selanjutnya, pada penguasaan pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Penguasaan pengetahuan yang kedua adalah menguasai pengetahuan faktual tentang hukum, peraturan undang-undang dalam praktik kebidanan. Keterampilan umum yang mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dalam lingkup pelayanan kebidanan. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran mata kuliah akan diturunkan menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah yang di dalamnya akan menjelaskan terkait teori-teori atau materi-materi yang membahas tentang lingkup pengantar praktik kebidanan. Baik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bidan dan kebidanan, teori dan model konseptual dalam asuhan kebidanan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan peran, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban seorang bidan dalam memberikan pelayanan pada perempuan, individu, keluarga, dan organisasi kelompok. Kemudian, untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang tentunya sesuai dengan perkembangan atau evidence based keilmuan dalam kebidanan. Itulah model delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran yang telah saya bawakan. Selanjutnya saya akan masuk ke aspek interaction. Pada interaction yang saya terapkan di kelas adalah sistem student centered learning atau dikenal dengan SCL, yaitu merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek
sehingga akan mengangkat minat dari mahasiswa tersebut untuk lebih kreatif, aktif, dan inovatif. Sistem SCL atau Student Centered Learning terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran interaktif atau lebih dikenal dengan interactive learning yaitu pemaparan materi di dalam kelas atau pembawaan seorang dosen di dalam kelas dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu berdiskusi dengan mengangkat tema tertentu yang kemudian akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas. Yang berikutnya ada studi kasus atau case study, yaitu dengan cara pengambilan sebuah kasus dengan contoh bagaimana seorang bidan dapat mendapatkan lisensi untuk membuat praktik mandiri bidan. Adapun platform yang saya gunakan dalam mendukung saya melakukan pembelajaran di kelas maupun secara online atau offline adalah Google Classroom, tatap muka, secara langsung, WhatsApp, dan juga dilakukan melalui Zoom meeting. Mari kita masuk ke dalam sistem asesmen. Asesmen merupakan aspek yang saya lakukan untuk melakukan penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri, yaitu dengan beberapa poin yang sudah saya tentukan. Poin penilaian yang saya terapkan yaitu kuis sebanyak 10%, keaktifan sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan, objektif kepada mahasiswa itu sendiri untuk mengukur kemampuannya secara mandiri. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu delivery, interaktif, dan asesmen. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring melalui Zoom meeting. Adapun materi yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran secara online adalah terkait legislasi, registrasi, dan lisensi bidan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya bertemu lagi walaupun secara online, secara daring ya, dalam perkuliahan yang hari ini akan membahas terkait registrasi, lisensi, dan legalisasi kebidanan ya. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait apa itu konsep terkait definisi kebidanan, definisi bidan, kemudian sejarah seorang bidan, sejarah kebidanan ya. Di antara calon-calon bidan ini ada nggak yang bisa menjelaskan tentang apa itu definisi bidan? Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan terkait materi yang sudah kita lakukan sebelumnya, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Oh ya, silahkan Mei. Menurut Mei, bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut. Nah, serta memenuhi kualifikasi untuk didapatkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali ya, Mei. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, apa sih bidan itu? Bidan itu harus lulus sekolah formal, itu sekolah apa? Coba Lisa, sekolahnya sekolah apa Lisa? Kebidanan, apa keperawatan, atau sekolah dokter mungkin? Coba Lisa, sekolahnya harus lulus sekolah apa nih? Lisa itu dengar ibu nggak Lisa? Harus lulus sekolah apa? Mungkin bukan Lisa atau yang lain, Risma, Meta harus lulus sekolah apa ini kalau mau jadi bidan? Kebidanan, Ibu. Kebidanan, oke ya. Iya harus lulus sekolah kebidanan. Minimal kalau sekarang itu dimulai dari pendidikan kebidanan
yaitu diploma 3, yaitu pembelajarannya dilakukan selama 3 tahun. Kalau dulu itu ada D1, kemudian D3, sekarang lebih upgrade lagi, kemudian lebih update lagi menjadi diploma 4 ya, kebidanan setara S1, kemudian ada upgrade ilmu lagi, ada sudah sarjana kebidanan, S2 kebidanan. Jadi tidak putus di diploma 3 kebidanan nanti ketika sudah lulus ya. Nah, untuk menjadi seorang bidan pelayanan di masyarakat, memberikan pelayanan di masyarakat, tentunya bidan tadi harus memiliki izin praktek ya, yang disampaikan oleh Putri Meisari tuh tadi udah harus punya izin praktek. Siapa di sini yang ingin memiliki izin praktek dan buka praktik mandiri bidan? Saya harap semua ya, saya harap semua. Oke, bagus. Untuk yang saat ini saya akan coba share screen terkait materi pada hari ini ya. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul, sudah tampil. Baik, sudah. Sudah lebih besar tampilannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sebentar. Oke, Ibu akan menjelaskan di sini tentang materi terkait legislasi, registrasi, kemudian ada lisensi seorang bidan. Bidannya ada di mana kita? Ada di Indonesia ya, tentunya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia, baik dari undang-undang pemerintah, kemudian undang-undang atau peraturan dinas kesehatan, kemudian atau menteri kesehatan dulu baru dinas kesehatan, kemudian juga peraturan yang ada di organisasi terkait legislasi, registrasi, dan lisensi di Indonesia ya. Nah, sebelum kita ke subtopik bahasan, Ibu ingin memperlihatkan terlebih dahulu ada sebuah contoh gambar, ya. Ibu pasti udah tahu lah, kalian tahu ini gambar ya. Menurut persepsi masing-masing, siapa yang bisa menjawab? Nanti gantian, jangan berebut ya. Ibu tahu kok kalian antusias untuk mengikuti perkuliahan ini. Siapa yang ingin memberikan pemikirannya terkait gambar yang sudah tampil di layar? Boleh siapa aja? Oke, Risma, boleh Risma? Nggak apa-apa Risma, silahkan. Ini apa? Gambar apa nih Risma? Bagian depan PMB. Salah satu bagian dari di situ memperlihatkan adanya praktik mandiri bidan ya. Di situ pelayanannya ada apa aja? Kenapa bannernya tuh ada di depan rumah perilaku sadar gizi? Katanya ada gambar ibu, gambar anak. Emang pelayanan bidan tuh diberikan kepada siapa sih? Kepada ibu dan anak. Kepada ibu dan anak. Oke. Kepada ibu dan anak yang tentunya upaya pelayanan yang diberikan harus bisa menurunkan atau menekan angka kematian maupun angka kesakitan ya. Sudah pasti harus menjadi bidan profesional untuk bisa mewujudkan tujuan cita-cita Indonesia bahwa bisa menekan pada akhirnya angka kejadian kematian dan kesakitan ibu dan anak. Oke ya, siapa yang pengen punya kayak gini tadi? Semua ya? Ya, Bu. Amin. Amin, Ibu doakan karena membangun PMB tidak hanya bermodalkan punya uang, punya dana ya, tapi harus juga punya keterampilan. Nah, sekarang kita mulai ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nanti tujuannya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian legislasi, registrasi dan lisensi bidan, oke? Ya, di akhir nanti kita ada evaluasi sedikit. Kemudian yang tujuan kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang undang-undang atau perundang-undangan tentang pasal yang menaungi atau mengurusi atau menjadi acuan kebidanan dalam melakukan proses praktik klinik mandiri bidan ya, dan juga di situ ada wewenang kebidanan. Oke. Yang pertama itu legislasi ya. Legislasi sendiri adalah di sini merupakan
Ketentuan hukum melalui sertifikasi atau pengaturan kompetensi, dan registrasi sendiri yaitu pengaturan wewenang, lisensi sendiri adalah pengaturan penyelenggaraan wewenang. Nah, yang pertama, ketentuan hukum melalui sertifikasi. Kita harus tersertifikat, harus terakui, harus dengan adanya pengakuan dari pemerintah, dari pusat ya, yaitu melalui bisa saja dilakukan dengan pendidikan formal. Apa sertifikasinya? Salah satunya kalau sudah lulus pendidikan formal D3 kebidanan. Sebelum STR kita dapat apa dulu? Ijazah. Kalau menyatakan kemudian kompetennya ditunjukkan dari mana? Sudah kita mampu lulus dari pendidikan diploma 3, kemudian ikut uji kompetensi, barulah disebut dengan kompeten. Dianggap kompeten, dianggap mumpuni keilmuannya untuk dapat memberikan asuhan kebidanan. Selanjutnya, praktiknya sesuai dengan evidence base ya. Jadi misalnya gini, bidan harus itu terbuka wawasannya ya, open minded, harus mau diberikan ilmu-ilmu terbaru tentang pelayanan kesehatan. Misal, kalau dulu pelayanan kesehatannya, contoh pelayanan kesehatan atau kebidanan pada bayi baru lahir, perawatan tali pusat. Dulu pakai apa perawatan tali pusatnya sebelum sebelum hanya dicuci, dikeringkan? Pakai kasa dan betadin ya, pakai kasa tapi kasanya dikasih betadin ya. Ya maksudnya mungkin untuk mencegah infeksi, memang untuk mencegah infeksi. Namun setelah by riset, setelah ada penelitian-penelitian, kajian-kajian terkini, ternyata ketika digunakan betadin untuk biar tidak terjadi infeksi, memang betadinnya berfungsi, tapi ketika fungsinya hilang, hanya sisa tinggal kandungan airnya saja, basah, sehingga bisa memperlama proses penyembuhan dari tali pusat. Oke ya. Jadi sehingga sekarang tuh hanya dicuci aja ya di lapangan ya, dicuci saja. Ketika bayinya mandi, disabunin juga itu tali pusatnya, dikeringkan, kemudian baru dibungkus kasa. Atau bahkan ada bidan yang tidak. Kita lanjut. Sertifikasi selanjutnya merupakan dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Nah, salah satunya tadi kalau pendidikan formal itu ada ijazah, tersertifikat, terakui ya, ada nomor badan hukumnya tuh, ada nomor serinya ijazahnya. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kompetensi mengikuti ujian apa? Ujian kompetensi ya. Uji kompetensi harus lulus ya, uji kompetensinya wajib lulus. Kalau tidak lulus memang bisa mengulang, namun ya kenapa tidak diupayakan sebaik mungkin kalau memang masih ada waktu untuk belajar kalian dalam memahami nanti soal-soal yang ada di ujian kompetensi, bisa nanti lulus 100% ya. Yang selanjutnya, proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan telah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktek profesi. Ya, uji kompetensi ya, baru bisa mendaftarkan secara online untuk mendapatkan STR. Nah, ini nanti kalian akan berkunjung ke aplikasi ini ya. Terutama saya juga waktu itu udah berkunjung, kalau sekarang masih berlaku untuk surat STR-nya, surat tanda registrasinya. Oke. Nah, di sini diberikan pengertian bidannya harus lulus dulu. Harus lulus apa? Di program D3 kebidanan minimal ya. Kemudian setelah mengikuti ujian kompetensi, kalau sekarang ya mengikuti ujian kompetensi, baru setelah lulus mengajukan permohonan untuk melengkapi kelengkapan registrasi pada Kepala Dinas Kesehatan di mana institusi berada untuk memperoleh STR paling lambat 1 bulan setelah menerima ijazah ini dulu ya. Kalau sekarang memang harus sesuai dengan uji kompetensi selesai, pengumuman selesai, didapatkan sertifikat uji kompetensi, baru bisa mendaftarkan diri di STR online ya. Oke, kemudian tujuan umum dari lisensi ini adalah melindungi masyarakat dan si pemberi pelayanan kebidanannya sendiri, yaitu seorang bidan harus dilindungi oleh badan hukum ya. Kemudian tujuan khususnya memberikan kejelasan batas wewenang. Nah, jadi ada nanti batasan wewenang atau wewenang bidan
pada pelayanan kebidanan itu apa aja batasannya ya. Kemudian menetapkan menetapkan sarana dan prasarananya sesuai atau tidak dengan syarat untuk membuka pelayanan praktik mandiri bidan. Kemudian meyakinkan klien. Nah, praktik mandiri bidan ini sendiri ya, itu dinaungi dengan undang-undang atau bernaung di bawah Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 ya. Yang pertama kita di situ dijelaskan bidan sendiri itu apa. Nah, di sini jelaskan bidan merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara syah oleh pemerintah. Diakui oleh pemerintahnya adalah dengan adanya surat tanda lulus atau biasanya disampaikan dengan sebuah ijazah ya, dokumen ijazah. Kemudian selanjutnya ada di sini praktik kebidanan. Nah, praktik kebidanan sendiri dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan ya. Kemudian, nah ini contoh nanti STR kalau kalian sudah memiliki sertifikat uji kompetensi lulus, nanti STR-nya bentuknya seperti ini ya. Nah, tentang STR itu sendiri ya adalah surat tanda registrasi yang merupakan kebidanan ya untuk kalian nanti pada asuhan kebidanan. Selanjutnya itu asuhan kebidanan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan. Jadi bidan juga punya wewenangnya apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan praktik. Itu ada tentang surat izin praktik bidan atau SIPB pemerintah daerah atau kabupaten kepada bidan sebagai pemberian wewenang dalam menjalankan praktik bidan. Jadi nanti di sini ada proses dan perizinan pendirian praktik mandiri bidan ada di bab 4 dan bab 3 dan bab 4. Yang pertama yaitu registrasi dan izin praktik. Nah, di sini pasal 21 sebelum membuka praktik kita harus punya STR, kemudian baru mengajukan surat izin praktik bidan ya. Kemudian memiliki ijazah, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, surat keterangan sehat fisik dan mental, surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dan janji pada saat biasanya di kebidanan, kemudian pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi ya dari organisasi biasanya. Kemudian pasal 22 STR berlaku selama 5 tahun. Dan STR jika habis masa berlakunya bisa diregistrasi ulang. Ulang adalah STR yang lama ya yang berlaku, kemudian sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, kemudian surat keterangan sehat fisik dan mental, pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi latihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Biasanya itu berupa sertifikat kegiatan pelatihan atau kegiatan ilmiah dalam kelengkapan untuk peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Nah, bagian kedua ada pasal 25. Izin praktiknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya itu adalah bentuknya nanti diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi yang berwenang harus menerbitkan SIPB para calon-calon bidan nanti udah jadi bidan ya, SIPB-nya pengajuannya diterima. Untuk mendapatkan SIPB, bidan harus memiliki STR yang terlebih dahulu tadi kegiatan kita untuk pemaparan ya, Ibu sudah selesaikan. Sebelum kita lanjut ke kuis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan apabila ingin. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh, silahkan. Boleh. Contoh sertifikasi pendidikan nonformal seperti apa ya, Bu? Nah, oke. Terima kasih Laila untuk pertanyaannya. Untuk pendidikan yang non-formal atau tersertifikasi dari pendidikan yang non-formal itu bisa tadi ya, bisa dari diikutinya oleh Laila kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Laila dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan, misalnya melakukan pelatihan asuhan persalinan normal ya APN itu wajib ya dimiliki oleh bidan. Nah, itu kan meningkatkan mutu pelayanan Laila nanti dalam memberikan asuhan kepada masyarakat terutama kepada ibu bersalin. Contohnya kayak gitu. Jadi tidak melakukan pendidikan. Izin bertanya, Bu. Baik, siapa ini? Atas nama siapa? Amel. Oke, Amel, silahkan Mel. Ya, Mel. Bagaimana apabila STR habis masa berlakunya, Bu? Oke, terima kasih untuk Amel. Tadi sudah disampaikan ya Mel, untuk STR yang habis masa berlakunya bisa dilakukan registrasi ulang ya dengan kelengkapan yang tadi Ibu sebutkan. Ada STR yang lama ya, kemudian ada ijazah. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan.
Izin menjawab Bu, legislasi itu pengertiannya adalah ketentuan hukum melalui sertifikasi, pengaturan kompetensi, registrasi atau pengaturan wewenang, lisensi atau pengaturan penyelenggaraan wewenang untuk mengatur hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Oke, ya, legislasi Bu. sendiri. Oke, terima kasih Mei. Ya, terima kasih untuk jawabannya, benar sekali ya. Di situ terlegislasi itu pada akhirnya nanti akan memberikan wilayah mana saja yang bisa diberikan pelayanannya oleh seorang bidan ya. Jadi harus tahu arahnya mana wewenangmu dan mana yang bukan wewenang seorang bidan. Oke, terima kasih Mei. Ada lagi yang ingin menjawab? Tidak ada? Oke, selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu terkait, coba siapa yang bisa menjelaskan pengertian registrasi bidan. Apa sih registrasi bidan itu? Registrasi, ayo. Menjawab, Bu. Siapa yang bisa? Oke, silahkan. Yaitu sebuah proses di mana tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya. Oke, seorang tenaga profesi atau bidan, profesi bidan harus mendaftar online-nya. Di apa? STR on Sarina ya, untuk mendaftarkan sertifikasi secara surat tanda registrasi bidan ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan jawabannya Rina? Tidak ada? Ibu lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan terkait pengertian lisensi bidan? Silakan. Saya anggap sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran di awal, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa itu legislasi, registrasi dan lisensi, kemudian mengetahui dengan menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang praktik kebidanan ya. Dengan jelas tadi sudah disampaikan kalau mau memiliki STR itu syaratnya apa saja dan memiliki surat izin praktik bidan itu syaratnya apa saja ya, sudah dijelaskan tadi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup untuk perkuliahan kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Untuk perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih untuk waktunya ya, sehat selalu. Nanti kita bertemu di materi berikutnya ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan kegiatan mengajar yang telah saya lakukan pada mahasiswa secara online. Baik, saya cukupkan untuk video pengajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.